Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Cenping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3810, 3811, 3812. Meskipun pria berjubah hitam tahu bahwa dia dikalahkan oleh Dev, dia tetap meraung dan bergegas menuju Dev. Energi jahat yang tak ada habisnya menderu dan menyapu seperti gelombang besar. Beraninya kamu mengambil tindakan. Wajah Dev dipenuhi dengan rasa jijik, dan aura jahat tanda Dao di tubuhnya langsung memenuhi udara. Ketika energi jahat Yin itu bertemu dengan energi jahat berpola Dao, mereka tampak membeku dan menjadi sangat lambat, jauh dari gelombang besar tadi. Sosok pria berjubah hitam pun seketika membeku, auranya terasa sangat tersumbat, dan gerakannya menjadi lamban. Bang! Tiba-tiba, nyala api langsung muncul dari tubuh pria berjubah hitam itu. Energi negatif di sekitarnya segera terurai, dan pria berjubah hitam menjerit kesakitan. Master Sekte Luo melihatnya, tidak merasakan apapun selain keterkejutan di hatinya. Dalam sekejap, pria berjubah hitam itu menjadi abu. Dia pantas menjadi seperti ini. Jika dia dengan jujur mengakui kesalahannya dan memohon belas kasihan, mungkin Dev bisa mempertimbangkan untuk mengampuninya, mengingat hubungan baiknya dengan leluhur iblis Yin. Tapi pria berjubah hitam itu masih berani menyerang Dev. Dia seperti harimau yang tidak menggeram, dan itu menyebabkan dia dianggap seperti kucing sakit. Seseorang seperti itu, bagaimana mungkin Dev membiarkannya hidup? Setelah kematian pria berjubah hitam, Dev mulai menyerap energi negatif di sekitarnya dengan cepat. Bagi Dev, ini juga adalah sumber daya yang sangat baik. Seni kondensasi hati dapat memurnikan segalanya, dan energi jahat Yin yang tak ada habisnya ini dapat membuat kekuatan Dev meningkat pesat. Master Sekte Luo sedang menunggu dengan tenang di samping. Saat energi jahat itu terus berkurang, dasar lembah retakan tidak lagi gelap dan suhu semakin tinggi. Pada akhirnya, Master Sekte Luo benar-benar merasakan panas dan berkeringat banyak. Harus diketahui bahwa dia saat ini berada di alam kesengsaraan tingkat 9. Tidak peduli panas terik atau dingin, dia tidak akan bisa merasakannya jika dia dilindungi oleh kekuatan spiritual. Tapi sekarang panas terik seperti ini membuat Master Sekte Luo merasa tidak nyaman. Dev terus menyerap energi jahat dan juga merasakan perubahan suhu. Tetapi begitu energi negatif terakhir diserap, Dev membuka matanya. Pada saat ini, dasar lembah retakan berubah menjadi merah, dan area sekitarnya seperti oven. Tulang putih tebal di tanah semuanya menguap oleh gelombang panas dan menghilang tanpa bekas. Dev sedikit tercengang dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Astaga, cepatlah, ini api dari pusat bumi. Jika meletus, kalian akan hancur. Pada saat ini, Raja Iblis Awan Merah tiba-tiba berteriak. Ketika Dev mendengar ini, dia juga bingung. Dia tidak mengerti mengapa api dari pusat bumi tiba-tiba muncul di sini. Namun saat Dev sedang kebingungan, tiba-tiba gelombang panas meletus tidak jauh dari situ. Bersama dengan ledakan panas, ada lahar yang bergulir menuju Dev dan yang lainnya. Lari. Melihat ini, Dev memanggil Master Sekte Luo dan mulai melompat dengan cepat. Magma terus meletus, menuju Dev dan yang lainnya dengan api dari pusat bumi. Tidak peduli seberapa cepat Dev dan yang lainnya bergerak cepat, kecepatan ledakan lahar itu jauh lebih cepat. Bagaimanapun, mereka melompat ke atas, mereka tidak berjalan di tanah datar, karena medan magnet, kecepatan lompatan mereka terbatas dan sangat lambat. Melihat api magma hendak membungkus Dev dan Master Sekte Luo, Dev hanya bisa mendorong Master Sekte Luo dengan keras dan berkata, "Master Sekte Luo, kamu lari dulu, jangan khawatirkan aku." Dev memiliki asal api, jadi dia memiliki ketahanan tertentu terhadap api dalam bumi ini. Tapi Master Sekte Luo berbeda. Jika ini dibungkus dengan magma, dia mungkin akan segera mati terbakar. "Rekan Dao Chen!" Master Sekte Luo berteriak, tetapi di bawah dorongan Dev, tubuhnya dengan cepat terbang menuju celah retakan. Sementara Dev, dibungkus oleh lahar, segera terbawa ke dalam lahar yang mendidih. Tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan dia merasakan gelombang panas yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, terus-menerus menyerang. Semua yang dilihatnya berwarna merah. Dev tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam magma, dan sepertinya akan sulit untuk melarikan diri. Dev sangat ingin melarikan diri dari selubung magma, tetapi magma itu seperti rawa. Tidak peduli seberapa keras Dev berjuang, dia tidak dapat membebaskan dirinya.
Dev mencoba menggunakan asal apinya untuk menyerap gelombang panas dan api di sekitarnya. Tapi tidak ada cara untuk menyerapnya sama sekali, seolah-olah api di magma tidak bisa menyatu dengan api pamungkasnya. Tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan mulai rontok sedikit demi sedikit di bawah gelombang panas itu. Dev tahu bahwa jika tubuh emasnya rontok, tubuh fisiknya tidak akan mampu menahan api magma. Tapi saat Dev putus asa, tiba-tiba ada perasaan sejuk di sekelilingnya. Terlihat esensi api pamungkas yang diperoleh Dev menyala merah. Cahaya merah dari esensi api tertinggi berkedip, dan gelombang panas serta api di magma dengan cepat diserap ke dalam esensi api tertinggi itu. Kali ini, Dev langsung merasa nyaman. Anak muda, ini adalah kesempatan langka. Jika kamu bisa mengolah api bumi ini, kamu akan mendapatkan jenis api yang jauh lebih kuat daripada api pamungkas asalmu itu, kata Raja Iblis Awan Merah. Dev hanya ingin merasa nyaman ketika Raja Iblis Awan Merah mengatakan ini, matanya tiba-tiba berbinar. Sekarang setelah ada roh api tertinggi yang menyerap api dari pusat bumi, Dev dapat mengambil kesempatan ini untuk memurnikan sebagian api dari pusat bumi. Tanpa esensi api tertinggi ini, dengan kekuatan Dev saat ini, tidak mungkin dia bisa memurnikannya, bahkan mungkin dia sudah terbakar menjadi abu sekarang. Dev memejamkan matanya sedikit, merasakan api di sekelilingnya. Dev menutup mata dan merasakan panas yang menyelimuti di sekitarnya. Karena api bumi itu telah diserap dan terikat oleh inti api pamungkasnya, tidak ada cara untuk membahayakan Dev. Dev mulai memisahkan sebagian kecil api bumi yang diserap dari inti api pamungkas, dan perlahan-lahan menyerapnya ke dalam tubuhnya dengan menggunakan kekuatan bintang api sumber api miliknya sendiri. Dev tidak berani untuk mengambil terlalu banyak, karena pada saat ini, dengan kekuatannya, dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa mengendalikan seulas api bumi atau tidak. Jika dia tidak bisa mengendalikannya dan mengolahnya, maka api bumi ini akan berkeliaran di dalam tubuh Dev, yang akan menjadi masalah besar. Dev sangat berhati-hati dan perlahan memurnikan api dari pusat bumi itu. Pada saat ini, Master Sekte Luo sudah bergegas keluar dari celah retakan dan kembali ke tanah. Melihat Master Sekte Luo, Master Sekte Chen dan murid sekte tersebut semuanya sangat senang. Master Sekte Luo, kamu baik-baik saja? Master Sekte Chen melangkah maju dan bertanya. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja, tapi Dev. Master Sekte Luo melihat ke celah retakan yang tak berdasar itu, ekspresinya menjadi sedih. Melihat ekspresi Master Sekte Luo, semua orang langsung tahu apa yang terjadi. Semua orang diam, mereka tahu jika bukan karena Dev, tidak ada dari mereka yang akan selamat. Tetapi sekarang, Dev telah memilih untuk tinggal di celah besar ini selamanya hanya untuk menyelamatkan Master Sekte Luo. Kami 5 sekte besar, selamanya berhutang budi kepada Dev. Master Sekte Luo berkata dengan sedih. Master Sekte Luo, situasi sudah sampai pada titik ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Apa yang harus kita lakukan terhadap tetua kedua dari sekte hantu iblis ini? Tanya Master Sekte Chen. Sekarang lelaki tua bungkuk itu masih di tangan mereka. Master Sekte Luo memelototi lelaki tua bungkuk itu. Jika bukan karena serangan diam-diam dari sekte hantu iblis, bagaimana mungkin begitu banyak murid dari 5 sekte utama mereka yang mati? Mungkinkah Dev terjebak dalam celah besar dan hidup atau matinya tidak diketahui? Semua binatang dari sekte hantu iblis pantas mati. Lemparkan dia ke dalam celah besar dan biarkan dia mati tanpa tempat pemakaman. Master Sekte Luo berkata dengan gigi terkatup. Mendengar hal itu, lelaki tua bungkuk itu langsung ketakutan sampai terkencing-kencing. Tidak, jangan bunuh aku. Aku tahu aku salah. Aku berjanji tidak akan pernah menimbulkan masalah pada 5 sekte besar lagi. Dan jika kamu melepaskanku, aku bisa menjadi mata-matamu. Selama sekte hantu iblis ingin berurusan denganmu, aku akan memberitahumu terlebih dahulu. Orang tua bungkuk itu dengan putus asa memohon belas kasihan. Setelah akhirnya berkultivasi ke kondisi saat ini, dia tidak ingin mati. Master Sekte Luo tidak mau mendengarkan semua ini. Dia ingin mengarahkan semua amarahnya pada lelaki tua bungkuk ini. Tetapi ketika dia hendak melemparkan lelaki tua bungkuk itu ke dalam celah retakan besar, gunung itu tiba-tiba berguncang. Kemudian, dari celah retakan itu, bola api membubung ke langit dan melesat langsung ke langit. Gelombang panas yang bergulir membuat Master Sekte Luo dan yang lainnya mundur satu demi satu. Salju di tanah juga menguap dalam sekejap, menampakkan bebatuan berwarna coklat. Di atas api, sesosok tubuh duduk bersila. Saat apinya jatuh, sosok itu juga ikut terjatuh. Rekan Dao Chen, Master Sekte Chen melihat di atas api itu ada Dev. Di telapak tangan Dev, nyala api merah menari-nari, seperti penari kecil yang sedang menari. Namun segera, api merah ini menghilang ke tubuh Dev. Dev akhirnya dapat memurnikan api inti bumi dan memiliki api pamungkas jenis kedua. Sekalipun hanya ada nyala api kecil dari dalam bumi, gelombang panas yang meletus menyapu hingga puluhan mil.
Semua salju menguap, dan udara dingin menjadi kering dan panas dalam sekejap. Namun saat api memasuki tubuh Dev, udara dingin kembali menyapu, udara kering bertabrakan dengan udara dingin, dan salju tebal turun seperti bulu angsa. Rekan Dao Chen, apakah kamu baik-baik saja? Master Sekte Luo bertanya dengan penuh semangat. Iya, saya baik-baik saja. Dev menggelengkan kepalanya, melihat Dev baik-baik saja. Master Sekte Luo akhirnya menghela nafas lega. Rekan Dao Chen, kamu telah menyelamatkan aku, menyelamatkan kami. 5 sekte besar, ini adalah budi besar yang tidak akan kami lupakan. Master Sekte Luo sungguh-sungguh berterima kasih kepada Dev. Master Sekte Luo, tidak perlu sungkan, itu hanya sedikit usaha saya. Apalagi 5 sekte besar adalah sekte yang terhormat dan lurus, menegakkan kebaikan dan keadilan, seharusnya mendapat bantuan. Dev masih menghormati karakter Master Sekte Luo. Lagi pula, ketika Master Sekte Luo tahu bahwa aliansi penyegel iblis sedang memburunya dengan imbalan sumber daya kultivasi ratusan tahun, Master Sekte Luo tidak melakukan apapun padanya demi memperoleh keuntungan yang dijanjikan itu. Rekan Dao Chen, selamatkan aku. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan pernah berani melakukan apapun padamu lagi. Orang tua bungkuk itu mendekati Dev dan memohon belas kasihan. Dia tahu bahwa orang-orang dari 5 sekte besar pasti membencinya sampai mati. Jika dia benar-benar jatuh ke tangan 5 sekte besar, dia mungkin akan disiksa sampai mati. Sekarang dia hanya bisa memohon pada Dev. Apa untungnya jika aku melepaskanmu? Dev bertanya sambil menatap lelaki tua bungkuk itu. Ya, pasti ada. Saya akan melapor dengan jujur kepada ketua sekte, dan saya tidak akan pernah melakukan apapun kepada Anda lagi. Sebenarnya, kami tidak ingin menjadi antek dari aliansi penyegel iblis, tetapi jika kami tidak melakukannya, kami akan dihancurkan, jadi kami tidak punya pilihan. Jika kamu membiarkan saya pergi kali ini, saya pasti akan meminta kepada pemimpin sekte untuk mencari cara untuk lepas dari aliansi penyegel iblis dan tidak lagi menjadi anjing penjaga mereka. Orang berpunggung bungkuk itu memohon pada Dev dengan keinginan bertahan hidup yang kuat. Oke, saya percaya kepadamu untuk saat ini. Kamu berasal dari silsilah iblis Yin dan telah melakukan kejahatan seperti itu. Ketika iblis Yin telah memperoleh tubuh fisiknya, kalian semua tidak akan baik-baik saja. Setelah Dev selesai berbicara, dia meminta murid dari 5 sekte besar untuk melepaskan lelaki tua bungkuk itu. Orang tua bungkuk itu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, lalu berbalik dan lari. Meskipun Master Sekte Luo dan orang-orang dari 5 sekte besar sangat membenci orang-orang di sekte hantu iblis, tetapi sekarang Dev ingin melepaskannya, mereka tidak berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, Dev jugalah yang menangkap orang itu, dan Dev lah yang memiliki keputusan akhir apakah dia harus dibebaskan atau tidak. Rekan Dao Chen, kami akan kembali juga. Kami telah menderita bencana besar kali ini, dan 5 sekte utama kami harus beristirahat untuk jangka waktu tertentu. Master Sekte Luo mendekati Dev untuk mengucapkan selamat tinggal. Oke, harap berhati-hati di jalan. Selain itu, biarkan Master Sekte Chen mengambil manik pengikat jiwa dan pergi ke Sekte Jiwa Iblis untuk menemui Master Sekte Jiang. Ketika dia melihat manik pengikat jiwa, dia akan membentuk kembali tubuh Master Sekte Chen. Dev tahu bahwa Master Sekte Jiang akan tahu bahwa Master Sekte Chen itu direkomendasikan olehnya saat dia melihat manik pengikat jiwa tersebut. Setelah mendengarkan kata-kata Dev, Master Sekte Chen berkata dengan rasa terima kasih, "Teman Chen, Anda tidak perlu berterima kasih kepada kami. Saya akan mengingat kebaikan Anda ini. Selamat tinggal." Master Sekte Luo dan yang lainnya pergi, sementara Dev pergi mencari Binglu dan yang lainnya. Bersambung.